Ya, Shalom. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Melkisedek Tanok dalam Kita Adalah Ciptaan Baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita akan melanjutkan tentang mengapa Allah memakai gaya bahasa retoris. Gaya bahasa pertanyaan yang tidak perlu memperoleh jawaban, karena jawaban dari pertanyaan tersebut sudah tercakup di dalam pertanyaannya. Pada waktu yang lalu, saya mengilustrasikan bahwa kita tidak lagi hidup di dalam perjanjian lama yang penuh dengan tuntutan, mengaku dosa, tetapi di dalam bukan kompensasi, dispensasi perjanjian baru, di mana kita mengakui karya Yesus, mengakui kebenaran kita di dalam Allah. Kita itu dikatakan kalau Tuhan itu sudah memilih kita, memanggil kita, membenarkan, dan memuliakan kita. Apa yang harus kita katakan selain mengucap syukur? Di dalam Roma 8 ayat 31-nya. Ayat 32-nya, dengan 31b-nya dikatakan Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Ayat 32-nya, Tuhan sudah memberikan yang the best, yang terbaik dari surga. Saudara, semuanya harus membuat hati kita menjadi tenang. Dan iman kita menjadi semakin kuat. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan perjalanan orang percaya. Namun seringkali berita yang kita dengar tidak sepenuhnya seperti itu. Karena itu Tuhan memakai gaya bahasa peneguhan, penegasan. Seolah-olah Tuhan mau berkata gini, masa sih kamu gak percaya? Dia sudah berikan semuanya. Nah, karena itu saya mau menyampaikan berita hanya kabar baik. Sebagai ilustrasi bahwa ketika saya mempunyai hutang, misalnya 100 juta dan saya nggak bisa bayar. Saya nggak punya uang untuk membayar, saya hidup dalam ketakutan karena penagih hutang setiap waktu datang. Dan saya malu. Dan kemudian teman saya, Pak Sugi, kita sampai contoh saja, mendengar bahwa saya mempunyai hutang begitu besar. Dan dia sedang mau pergi ke luar negeri, ke Amerika. Diantar supirnya. Dan dia berkata kepada supirnya, Pak Melki punya hutang di mana? Punya hutang berapa besar? Dan supirnya menceritakan, wah kalau gitu kita ke bank. Di mana tempat Pak Melki berhutang? 100 juta yang tidak dia bisa bayar. Dia hidup dalam ketakutan, kasihan. Dan Pak Sugi pergi ke bank bersama supirnya dan membayar bukan hanya 100 juta, tetapi 10 miliar. Dan orang bank bilang, oh Pak, utangnya nggak sampai segitu. Nggak apa-apa, kamu ambil aja semua. Pokoknya saya mau yakini teman saya itu tidak perlu ketakutan dalam hidupnya. Hidupnya tenang. Pakai aja uangnya. Kamu mau pakai apa bang? Biar kamu bank jadi diberkati oleh saya. Dan kemudian beliau berangkat ke airport dan berkata kepada supirnya, tolong kasih tahu Pak Melki bahwa hutangnya sudah saya bereskan. Nggak usah takut lagi. Kemudian Pak supir setelah mengantar ke airport kembali dan ke rumah saya dan berkata, Pak, tadi saya mengantar Bapak, Pak Sugi, dan saya juga agak bingung. Bapak punya utang ya? Saya nggak tahu apakah Bapak harus menyelesaikan atau sebagian, saya nggak begitu tahu, nggak begitu jelas. Saudara, kabar yang nggak begitu jelas, kabar yang separuh-separuh seperti itu membuat apakah hidup saya terjadi tenang? Mungkin saya tetap gelisah. Apa maksudnya Pak supir tadi? Saya sudah diberesin utangnya, atau baru sebagian, atau baru 10% mungkin, atau 90%, dan saya masih takut. Nah, kemudian saya dalam gelisah, Pak Sugi menelpon dari luar negeri kepada istri saya. Tolong kasih tahu Pak Melki bahwa hutangnya sudah beres. Saya sudah bayar 10 miliar kepada bank. Jangan takut lagi. Dan istri saya memberitakan kabar yang benar. Apa saudara yang terjadi?
Saya bangun pagi, saya tidak takut lagi. Saya akan pergi ke bank dan berkata, "Bang, kamu menjadi kaya karena saya. Bang, saya utang saya sudah beres. Saya nggak takut bertemu dengan Anda semua." Saudara, seperti itulah Tuhan ingin bertanya kepada kita. Ya, saya akan bacakan Roma 8. Pertanyaan berikutnya, ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tuhan bertanya siapa? Seolah-olah dalam skenario pengadilan. Siapa yang menghukum mereka? Siapa yang mendakwa mereka? Aku yang membenarkan mereka? Tentu jawabnya tidak, saudara. Tentu jawabnya tidak ada. Tuhan memakai gaya bahasa penegasan bahwa tidak ada lagi yang dapat menggugat kita. Dulu mungkin kita diajarkan bahwa iblis mendakwa, bukan iblis mendakwa, itu memang iblis mendakwa. Maksudnya seolah-olah harus bayar kepada iblis. Iblis nggak punya apa-apa. Dia hanya penipu. Tuhan Yesus bayar semua dosa kita untuk mempertemukan keadilan Tuhan dengan kasih-Nya di kayu salib. Dan itu sudah terjadi. Jadi Tuhan katakan, aku sudah membenarkan kamu, saya. Ayat Roma 8 ayat 1 katakan, demikian, tidak sekarang, now, tidak ada lagi penghukuman siapa yang dalam Kristus. Saudara, Tuhan bertanya, siapa yang dapat mendakwa atau menghukum? Itu jawabnya tidak ada. Tuhan telah menghapus dosa kita, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dia sudah bayar overpayment seperti Pak Sugi tadi membayar hutang saya di bank. Dia bukan hanya membayar 100 juta, tetapi dia membayar 10 miliar, bahkan lebih. Ayat yang berikutnya 34. Bapa tidak mengakwa. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan Tuhan mempertegas lagi. Wong dia mati buat kamu. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Dia bukan hanya mati, tetapi dia juga bangkit. Saudara mesti lebih tenang lagi, mesti lebih teguh lagi. Kenapa? Kalau Yesus mati dan dia tidak bangkit, mungkin masih ada dosa kita yang tersisa. Tetapi dia bangkit. Itu membuktikan bahwa tidak ada secuil dakwaan, dosa, kutuk, masalah yang dapat disodorkan kepada kita. Yang bangkit, yang duduk, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia bukan pendakwa, penuntut, tidak mungkin, tapi pembela, intercessor. Kalau Tuhan mencari di dunia ini satu orang aja yang membela, Yesus. Tuhan tidak memburu dosa, saudara. Jangan kita mau ditipu sama musuh. Dia ingin hati kita tenang, teduh, shalom, peace, dan diperkuat iman kita oleh anugerahnya. Ayat yang terakhir, ayat yang 35. Dikatakan bahwa Kristus adalah pembela. Ya, tidak mungkin dia meninggalkan kita. Coba, dikatakan apa? Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Allah bertanya, nggak perlu dijawab. Siapa? Nggak ada. Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya, seolah-olah kita harus menghadapi penindasan, kesesakan. Bukan, saudara. Ini kabar baik. Tidak ada yang bisa menindas saudara. Tidak ada yang bisa membuat hidup saudara di dalam Yesus itu sesak. Tidak ada yang bisa menganiaya saudara dan saya di dalam Kristus. Ya, suatu ketika saya di dalam toko saya duduk dan pegawai saya bilang, Pak Melki, ngumpet.
Kenapa Pamela? Kenapa Dewi? Itu ada preman. Si Asep datang, badan besar, muka merah, mungkin dia minum. Sembunyi Pak, itu preman datang. Saya bilang sembunyi, biarkan si Asep masuk. Jadi saya persilahkan masuk. Dia duduk di depan saya. Dan dia mulai menceritakan kehebatannya. Dia mulai menceritakan kehebatan dia memalak orang. Pabrik demi pabrik dia cerita. Saya bilang, silakan Sep, cerita lagi. Ya, sampai dia habis ceritanya. Dan saya sambil berdoa ketika dia cerita. Dan saya dapat hikmat begini. Saya tanya, Pak, Sep, kamu punya anak? Oh iya, saya punya anak. Sep, kalau anak kamu seperti kamu mau? Wah, jangan Pak. Jangan seperti saya. Dan anak saya sedang sakit, dia bilang. Karena itu saya datang kepada Bapak. Anak Asep sakit? Boleh saya berdoa untuk anak Asep? Berdoa Pak? Iya. Boleh Pak. Kemudian saya berdoa, suaranya melembut. Singkat cerita saya doakan, dalam nama Yesus, amin. Anaknya sembuh, amin. Ya. Dan ketika saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, amin, si Asep berkata, air matanya mengalir, Pak, saya selama ini memalak di mana-mana. Paling saya dikasih uang dan diusir sama satpam. Tetapi saya baru sekali sama Bapak ini bahwa saya didoakan. Saya permisi Pak. Saya katakan, Sep, toko ini bukan punya saya. Toko ini punya Bapak saya. Dan Bapak saya panglima. Saudara, siapa yang bisa menganiaya kita? Firman Tuhan katakan Tuhan Yesus ada panglima bala tentara surga. Dan itu Bapak saudara. Dan ketika saya berkata, Sep, Bapak saya panglima. Saya tidak berkedip. Saya tidak nunduk, saya tidak bilang seperti mungkin kebanyakan orang. Oh, tetangga saya jenderal. Oh, saya kenal jenderal A, jenderal B. Atau pejabat A, pejabat B. Saya berkata dengan tenang. Dan tidak ada satu orang pun, saya saksi di tempat ini. Tidak ada satu orang pun yang berani berkata siapa nama Bapak. Siapa nama bapaknya Bapak maksudnya. Tidak ada. Semua berkata, Pak Punten, permisi. Saudara, nggak ada yang bisa menganiaya kita. Nggak ada yang bisa membuat kita kelaparan, telanjang. Ya, telanjang menggambarkan apa? Kekurangan, kelaparan, atau bahaya, atau pedang, atau ancaman, atau preman, atau apapun. Kenapa Tuhan bilang? Kasih Kristus sudah diberikan. Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Berarti bukan seolah-olah nanti ya, kalau kamu sengsara, kamu tetap mengasihi Tuhan. Bukan, saudara. Kasih kita terbatas. Tapi itu menggambarkan bahwa kasih Allah itu begitu besar dalam kehidupan kita. Nggak ada yang bisa menindas kita. Nggak ada yang bisa memberikan kita sesak. Nggak ada, saudara. Kalau saudara berkata, enggak Pak. Saya orang Kristen, saya sering sesak. Mungkin saudara waktunya untuk merubah cara berpikir saudara. Ya. Mungkin saudara udah waktunya untuk berkata di dalam dispensasi perjanjian baru, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, kalau kita berkata bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, tidak ada yang bisa menganiaya kita. Saudara, saya tidak panjang lebarkan. Ya, tadi dikatakan bahwa di dalam pengadilan, bahwa Tuhan adalah pembela buat kita. Dia bukan pendakwa kita. Ya. Bahkan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menghibur, bukan mendakwa, merongrong, mencari-cari kesalahan kita. Dia mengingatkan bahwa kebenaran kita di dalam Kristus. Saudara yang kekasih, hari ini saya tidak panjang lebarkan sebagai penutup, ya, bahwa setan yang mendakwa, Yesus pembela. Yesus tidak pernah mungkin, ya, dikatakan ume. Tidak mungkin, ume itu double negatif. Ya, meninggal kita, melupakan kita. Ya. Berulang-ulang dikatakan ya, dengan pertanyaan retoris bahwa Tuhan itu di pihak kita. Amin.